Semakin seru kan obrolan seputar dunia ternak domba? Sekarang kita lanjutkan di part selanjutnya. Sekarang ini yang ringan-ringan aja tuh, karena orang umum kan biasa melihat peternakan atau domba atau kambing itu seperti apa sih. Nah, kita kedatangan tamu nih yang ternyata senangnya domba ini kita. Oke, siap. Senang domba tapi masih belum tahu nih dok. Jadi banyak yang mau kita tanyakan. Coba mungkin dari Mbak Bila atau Nana, mumpung ada Pak Dokter, kita mau dengar dulu. Boleh deh. Dok, tapi kan tadi kan di kandang itu satu pejantan betinanya 20. Ya, betul. Tapi ada yang nggak hamil ya dok? Ya, ada beberapa. Iya. Itu kenapa dok? Ya, Nggak selera atau gimana? saya pernah punya pengalaman ini di beberapa farm binaan kita juga ya. Memang ada domba pejantan yang kadang-kadang dia itu melihat betinanya pemilih gitu. Juga ada. Betinanya. Ya, jadi kalau tidak betinanya yang tinggi besar semok itu nggak mau. Kalau dia betina kurus kelihatan letoy itu nggak mau dia pasti nggak bakal jadi kan gitu. Nah, tetapi di sini untuk kasus yang ada di Farm Bevam yang kita alami tadi, dari satu koloni 20 ekor ada kurang lebih sekitar 3 atau 2 ekor yang belum bunting. Saya bilangnya belum bunting karena pola birahi, siklus birahinya itu kan 18 hari sampai 21 hari. Mungkin dia baru kawin di periode yang kedua. Jadi baru 1,5 bulan, artinya baru 2 minggu yang lalu. Untuk bisa terlihat di ultrasonografi itu membutuhkan waktu 1 bulan dari perkawinan. Jadi mungkin baru 2 minggu yang lalu dikawin, artinya baru 2 minggu nggak kelihatan. Bukan berarti dia sebenarnya tidak bunting, hanya belum kelihatan kan gitu. Nah, nanti kalau kita USG lagi yang periode berikutnya si individu ini tetap tidak bunting, kita cek apakah dia mengalami yang namanya kemajiran atau infertilitas atau apa namanya Pak? Mandul. Ya, mandul. Apakah si domba betina ini mandul setelah 3 bulan itu dia bersama kok 3 bulan tetap tidak dideteksi di USG, dia tidak bunting juga. Berarti ada beberapa penyakit namanya corpus luteum persistent. Jadi dia tuh tidak mengalami yang namanya birahi disebabkan adanya gangguan hormonal kan itu. Nah, itu harus kita lihat lagi. Kita mau kita obati atau mau kita purna tugas lagi kan gitu. Nah, tinggal mau biayanya mau timbul yang mana. Tapi lebih kalau baik kayak gimana? gitu nggak, maksudnya misalnya sama pejantan ini dia nggak bunting, apa nggak diganti misalnya pejantan lain gitu? Bisa dengan catatan note tadi ya, dia sudah 2 bulan dengan dia, terus nanti sebulan dengan si B misalnya, sampai 3 bulan itu dia tidak bunting juga, berarti ada masalah ini si individu betinanya. Karena di Farm Bevam pejantannya 82% Sudah bagus ya? iya, fertilitasnya gitu loh tinggi, tapi sampai dia nggak bunting juga 3 bulan, berarti troublemakernya dari si siapa Pak gitu. Apakah ada di jantannya apa betina? Nah, itu yang kita selidiki. Apakah mau dieksekusi seperti apa? Ya tadi diobati atau pernah tugaskan. Kita lihat artinya di akhir kan gitu. Nah, nanti kita ambil keputusan kebijakannya seperti apa. Seperti itu. Jadi memang dalam satu koloni di Farm Bevam itu satu jantan 20 betina. Karena siklus birahinya itu tidak serentak 1 hari 20, bukan. Mungkin hari ini ada 2, mungkin Besok 3 hari ada 2 atau ada berapa. Sepanjang 2 bulan pasti kan dia bersiklus. Iya. Bukan berarti si domba atau kambing ini kuat ngawinkan dalam sehari 20. Nah, kan ngomong Jawa ngomong sengkleh gitu. Kulean gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang seperti itu, kewel-kewel gitu. Jadi memang dalam satu kandang koloni itu di Farm Bevam itu satu jantan unggul dengan 20 betina pilihan seperti itu.
Iya. Tapi itu bisa ada, kan tadi satu penjantan untuk 20 ekor betina. Iya. Itu ada variasi lainnya gitu nggak Pak? Artinya Misal, jumlahnya. jumlahnya, variasi jumlahnya dalam satu kandang misalnya. Itu nanti dilakukan ini dilihat dari besarnya kandang. Jangan sampai satu kandang overpopulasi dipaksa jadi 20 itu sebenarnya udah penuh. Akhirnya cuma dibikin satu jantan 10 betina. Boleh kan dilihat dari besarnya. Makanya sebelum seperti Bapak bilang, Pak Ali bilang tadi, sebelum kita memulai kita tuh udah menghitung, kita udah studi banding dulu. Terus ukuran kandangnya bagaimana, terus bentuknya kayak apa, lokasinya bagaimana, kontur tanahnya bagaimana. Jangan sampai salah jalan. Terus katanya 1:20 tapi kandangnya cuilik. Ya podo wae, jalan itu apa ya, enggak bisa itu. Jadi memang seperti itu. Ada loh Pak, yang kita dampingi di Jogja itu satu jantan itu 35 betina. Dan kebuntingannya itu 90%. 2 bulan Pak, 35, dan itu kejadian real. Kita yang USG juga, kita yang ngontrol pola reproduksinya, kejadian. Mungkin itu salah satu variasi, tapi kandangnya gede, luas, satu pennya itu luas Pak, jadi dia buat lari-lari kemana tuh bisa. Itu tinggal variasinya, lalu dijaga kesehatan pejantannya, ya kan, baik fisik maupun mentalnya gitu. Jadi oke lah. Itu menjaga kesehatan mental gimana? Mental health domba. Menjaga kesehatan mental domba. Menarik gitu. Iya, jangan suka dimarahi. Disayang-sayang toh. Tawong itu disuruh kawin toh, ndak disayang loh. Suruh kawin aja, ndak dikasih makan yang baik, yang sehat, kan mentalnya ambruk kan. Kan gitu ya. Memang harus disayang merekanya seperti itu. Kalau berarti untuk perkawinan itu usianya, kalau untuk jantan betina mulai usia berapa? Oke, kalau betina awal birahi itu dia mulai di usia 6-7 bulan. 6-7 bulan. Yang menarik dari domba-domba cross itu bisa jadi birahi awalnya agak mundur di usia 8-12 bulan. Baru dia mulai mau birahi dan mau menerima gitu. Tapi kalau saya pribadi mulai mengawinkannya itu di usia 10-12 bulan. Baru mulai kita koloni bersama dengan pejantan. Kalau jantan, kalau bagusnya itu di usia 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Ya, jadi kita memaksimalkan potensinya dia dulu, baik postur, panjang, tinggi, gemuk, itu kita maksimalkan, sehingga nanti begitu sudah maksimal baru kita pakai buat pejantan gitu, untuk sebagai pemacang. Nah, ini kalau dia sudah ini Pak, misalnya setahun bisa Dok, bisa. Tapi begitu dia sudah kenal kawin, nanti tumbuhnya jadi lambat. Ya, memang menarik ya. Artinya pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi setelah dianalisa Ternyata jawabannya Banyak gitu. banyak. Terus penasaran juga nih Dok, kalau yang mulai dicukur bulunya itu buat apa ya Dok? Maksudnya ada kenapa gitu? Oke. Itu memang benar. Jadi pada saat bulu bertumbuh atau bulu yang tebal itu akan membutuhkan energi yang besar untuk individu itu merawat bulu. Kan seperti itu ya. Bulunya panjang kan otomatis dia butuh energi besar. Lah kalau bulunya yang panjang sama bulu pendek, energinya butuh besar yang mana? Yang panjang kan? Yang panjang. Kalau yang pendek kan berarti energinya jadi sedikit. Nah, oleh sebab itu kita potong, harapannya adalah energi yang dihasilkan atau yang diperlukan untuk keperluan bulu tadi dikonversikan untuk yang lain, yaitu pertumbuhan daging. Sehingga domba-domba yang dipotong bulunya lebih cepat gemuk dibanding domba-domba yang tidak dipotong. bulunya tebal gitu. Makanya saya selalu cerewet gitu, bulunya dipotong gitu. Biar apa? Biar satu lebih kebutuhan untuk energi pertumbuhan massa otot. Yang kedua juga untuk kebersihan.
dari parasit, jamur ataupun caplak yang lainnya juga, jadi bisa lebih pantau kesehatannya lebih bagus gitu. Untuk usianya ada nggak dok? Misalnya ini dicukurnya usia segini. Biasanya itu kalau dia sudah birahi. Oh berarti usia kalau betina Ya 8 6-7 bulan itu baru mulai dipotong. Cempe dipotong bulunya, cempe masih bertumbuh, butuh kehangatan, termoregulasinya belum bagus. Kok ya dipotong bulunya kademen mati Stres. gitu, stres gitu. Jadi dia enggak boleh di cempe kecil-kecil itu dipotongi bulunya, kasihan karena termoregulasinya belum berkembang secara sempurna sehingga dia tidak mampu mengontrol suhu tubuhnya secara otomatis. Kalau kita potong bulunya dia kena cuaca yang dingin, otomatis kan lebih mudah kena serangan penyakit kayak gitu. Harapannya kalau misalnya mau dipotong bulu ya tadi Pak 6-7 bulan baru mulai dipotong karena proses penggemukan yang begitu. Oke dok, dan terima kasih ini dari tamu kamu. Kayaknya semangat banget Pak mereka mau Semangat, buat semangat. pelihara. Aslinya masih betah. banyak dok ya. Makanya nambah betah di kandang nanti. Gitu Ini ya nggak Pak, terasa harapannya tapi gitu. hampir setengah jam ya. Waktunya kayaknya sudah kita dibatasi waktu juga dok. Oke siap Pak. Pengennya banyak lagi tapi waktunya kayaknya tadi Kalau kamera dipotong, udah dipotong nggak bisa ya. bisa sih. Durasinya Bisa kan saja. dipotong. Nanti aku yang dipotong nonton. lagi. Makanya ada sih sebenarnya. Kan tadi kan kita habis USG tuh ya Pak ya, habis USG Ya. dombanya. Terus ternyata setelah dicek ada domba yang ternyata nggak hamil. Terus pas dilihat ada dokter bilang kalau misalnya itu dombanya banci gitu dok. Nah sebenarnya tuh domba tuh ada jantan, betina, terus ternyata banci juga ada gitu ya dok. Itu gimana tuh dok? Domba banci. Iya. Soal baru dengar nih dok. Betul. Saya juga dulu waktu kita kuliah ya, itu dibilang ada domba-domba atau kambing-kambing yang banci. Tadinya saya awalnya nggak percaya gitu, sampai benar-benar saya ketemu di lapangan kalau domba ini banci gitu. Jadi dombanya itu secara umum dia tuh betina. Oh secara umum dia Secara betina. umum betina, tetapi dia di pangkal alat kelaminnya itu bagian klitorisnya itu ada kecil penisnya yang tidak bertumbuh secara maksimal gitu. Jadi cuma kecil gitu. Nah, tadi saya sempat tunjukkan teman-teman nanti bisa lihat di videonya ya kan, itu nanti kelihatan ada tonjolan yang seharusnya menjadi cikal bakalnya alat kelamin pejantan. Dan di sebelah kiri kanannya itu ada gonadnya, ada testisnya. Jadi itu dia tidak bisa bunting karena dia tidak mengalami proses birahi Pak. Tapi yang menarik dari domba ini Pak, dia malah mampu mendeteksi betina-betina teman-temannya yang lain lagi birahi. Jadi biasanya dipakai di peternakan besar itu dilepas untuk dilihat, mencari trackingnya, tracker. Memilih ya dia. Ya dia Memilih mana nih. teman-temannya lagi birahi. Nah kalau dia suka numpaki teman-temannya, nah berarti temannya itu Oh, lagi ini. birahi gitu. Nah itu ditangkap sama ABK-nya untuk dikawinkan dengan pejantan yang unggul yang sedang istirahat, itu bisa dipakai kawin gitu, terus dikembalikan lagi gitu loh Pak. Nah terus dikasih tanda, itu bisa yang bisa kayak bisa gitu. dilakukan tuh seperti Tetap itu. ada manfaatnya berarti ya. Ya manfaatnya yang unik tadi sebagai pelacak karena yang paling pinter kan ya dombanya sendiri ya untuk melacak temennya yang sedang birahi seperti itu. Itu pengalaman saya di lapangan ketemu hal-hal yang unik. Apakah pejantan Bisa juga ada yang banci? Ada. Saya pernah nemuin gitu. Dia punya alat kelaminnya, dia punya dia punya penisnya, tapi dia tidak punya gonad atau tidak punya testisnya. Itu lahir seperti itu. Jadi kalau dia tidak punya testis, siapa yang menghasilkan spermatozoa? Nggak ada kan. Jadi ya mandul gitu ya. Dari awal dia nggak punya. Gitu ya Mbak ya. Iya. Ada lagi yang foto. Nah itu berarti itu yang di sini tuh yang betina ya Pak, yang bencong itu betina. Ya, yang banci yang di sini yang Oh, betina. betina. Uh, Berapa persen? apanya?
betinanya sama jantannya. Tapi kan tadi kan ada itunya ya. Ya, kalau ini dari secara dari penampakan itu dia perempuan, dia betina, tapi dia punya gonad jantan kan gitu. Jadi ini nggak bisa kita sebut ya banci tadi, ya nggak. Tapi bisa nemuin kayak gini 1.001 ya, mungkin dari 1.000 ekor cuma muncul satu gitu. Ini baru ada juga. Baru kali ini karena kita WSG ya Pak ya, jadi kita deteksi itu. Biasanya sih kalau sama petani-petani yang lain sudah purna tugas kalau kayak gitu, sudah dihafal jadi mau dipotong. Waktu itu Mbak, enggak kalau ada pertanyaan lain lagi ya. Ini kan dari tadi kita duduk di sini ya Dok, tapi Ya. kok nggak bau kotoran kambing? Iya. Oke, kalau kita ngomongin bau kotoran dari kambing itu, yang menarik tadi kita memang dari awal sudah studi banding dulu ya. Bagaimana kita mendesain kandang? Kandang itu mau dibentuk seperti apa? Karena kita juga ada hitungannya, kayak misalnya arah mata angin, lalu arah matahari, lalu tinggi kandang, lalu satu kandang diisi berapa. Sehingga kalau misalnya satu kandang diisi penuh, otomatis kan jadi brek-brekan di bawah gampang. Terus angin yang untuk menyapu kotoran yang basah tadi kan biar cepat kering, belum sempat kering sudah dikotori lagi karena populasinya terlalu padat. Sehingga kita juga mempertimbangkan hal demikian. Yang nggak kalah penting adalah ransum yang diberikan, yang dimakan. Apakah ransum yang dimakan membuat kotoran kambingnya ini menjadi basah atau kering, sehingga mudah untuk menguap dan cepat kering di alam seperti itu. Nah itulah yang kemudian dia OFAM dengan manajemen tertentu, dengan manajemen yang kita terapkan, dengan tata kelola kandang itu bisa kandangnya ora mambu gitu, kandangnya nggak bau karena makanannya juga diperhatikan baik dari konsentrat maupun hijauannya, jumlahnya juga juga dihitung berapa persen konsentratnya, berapa persen hijauan. Nah itu juga mempengaruhi dari hasil kotoran kambing itu sendiri atau kotoran domba itu sendiri, basah atau kering, sehingga smellingnya atau bau di kandang nggak terasa ya, karena kita juga anginnya kencang, segera dibawa pergi, kotorannya cepat kering di bawah, jumlah populasinya juga dibatasi. Ya itulah makanya diperlukan banyak belajar, banyak bersilaturahmi dengan para pemain atau peternak-peternak yang ada, sehingga kita bisa melangkah lebih baik ke depan untuk bisa mendapatkan produktivitas yang lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Dok. Cukup. Baik teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, tadi obrolan cukup menarik ya. Kalau kita mau bahas kayaknya sampai lupa makan lah. Iya. Iya Pak. Oh iya. Ya, karena begitu dibuka materi tambah dalam lagi dan tambah menarik lagi. Iya. Masih banyak yang Ini kita. Mbak Ana dan Bila kayaknya tambah betah. Karena jadi pengen tahu lebih banyak lagi. Iya, ya. betul. Ya, jadi penasaran ya Pak ya. Iya, jadi nanti dokter penasaran. pulangnya 3 hari lagi karena nanti Siap. Baik teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, untuk sore tadi karena kita dari siang nih, untuk sore ini dari kami peternakan OFAM Farm, mari atau untuk seluruh peternak untuk terus berinovasi, bersilaturahmi dan jangan pernah berhenti untuk berkarya, terutama dalam peternakan ini memang luar biasa ya. Semangat terus peternak. Maju peternak Indonesia, maju bangsa Indonesia. Terima Salam, kasih. Mbe. Salam dari ujung kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.